Rasulullah bersabda, "Istanzilu rizqa bisyodakoh," turunkan rezeki dengan sedekah. Artinya, jika kita ingin mendapat rezeki yang banyak, keluarkan dulu sedekah yang banyak. Allah mencintai orang yang saling mencintai, dan Allah membenci orang yang saling membenci. Jangan sampai kita membahagiakan hidup anak dan istri kita sebelum membahagiakan kehidupan kedua orang tua kita. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena tidak diberi nikmat oleh Allah, tetapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Kalau ulama dulu berupaya bagaimana masyarakat yang kafir itu menjadi Islam, mengislamkan yang masih kafir, lah sekarang, baru belajar taubat kemarin sore, sudah berani mengkafirkan yang sudah Islam. Jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit hati. Tetapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan menarik hati dan banyak yang jatuh hati. Nilai manusia itu ada pada hatinya, bukan pada jasadnya, dan jangan menilai seseorang hanya dari fisik serta penampilannya saja. Hidup itu sawang sinawang, apa yang kita lihat indah pada orang lain belum tentu seindah yang kita kira, begitu juga apa yang orang lain lihat indah pada diri kita, sebenarnya tidak seindah mereka kira. Sedekah itu semampunya, bukan seikhlasnya, sebab lebih baik tidak ikhlas tapi banyak sedekah, daripada ikhlas tapi minim sedekah. Belum bisa ikhlas saat bersedekah itu tak masalah. Teruslah bersedekah meski belum ikhlas, sebab memang harus ada latihan berupa tindakan nyata untuk bisa terbiasa ikhlas. Kasih sayang ibu kepada anak sebesar buah kelapa, kasih sayang anak kepada ibunya sebesar butiran nasi. Sebesar apapun butiran nasi tidak akan pernah menandingi buah kelapa. Di balik kesuksesan seseorang, terdapat kerja keras yang dilakukan. Tapi, jangan berpikir hidup mereka lebih bahagia dari kita. Tapi pikirkan bagaimana caranya berbahagia dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Salah satu bentuk mencintai seseorang adalah saat kita turut merasa bahagia ketika ia berbahagia bersama dengan pilihannya. Menjadi seseorang yang beragama Islam itu harus kafah, dari bangun sampai tidur, ucapan, tingkah lakunya harus bernafaskan nilai Islami, dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus melaksanakan nilai ajaran Islam, bukan hanya menonjolkan simbol-simbol Islam saja. Buatlah suatu manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang, meskipun kita telah tiada. Itulah hakikat hidup. Hidup tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang benar-benar hidup. Keindahan sebagai anugerah dari Allah hanya akan diberikan kepada manusia, setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah, dan kenikmatannya hanya akan datang, setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan.
Untuk para lelaki yang ingin seorang istri solihah, jangan hanya memandang ia berjilbab dan cantik dari luar saja. Nakal itu belum tentu kotor, dan baik itu juga belum tentu suci. Jadi, kenali terlebih dahulu sebelum membenci, dan koreksi diri sebelum mencaci. Contoh sederhana dari mencintai seseorang adalah, ketika kita turut merasa bahagia, ketika ia sedang berbahagia bersama dengan pilihannya. Sebelum menyalahkan orang lain, lihat dan sadari seberapa banyak kesalahan kita selama ini. Janganlah menyalahkan orang lain dengan menganggap kita tidak pernah melakukan kesalahan. Kunci damai itu satu, kita harus paham manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan bergantung pada makhluk lainnya. Orang hebat bukan yang selalu mendapatkan keinginannya, tapi orang hebat itu, orang yang ringan bersedekah, dan mampu melawan nafsunya. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kamu tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kamu tidak mau dibuat malu, janganlah mempermalukan. Ya Allah, sungguh hamba-Mu merasa hina. Maafkanlah hamba-Mu yang selalu berharap surga, tetapi masih sering hanyut dengan manisnya. Sahabat adalah orang yang membantumu bangkit, tuk percaya diri ketika orang lain berusaha menjatuhkan dan meremehkanmu. Jadilah perempuan tangguh, yang tidak terlihat kesedihannya, saat hati sedang merasa perihnya ditinggalkan, dan tetap terlihat meski hati sedang merasa pecah. Jika hanya sebatas keluar dari lisan, niscaya hanya akan sampai ke telinga saja, tetapi jika yang keluar dari hati, niscaya akan sampai ke hati. Kita dianugerahi kelebihan oleh Allah bukan untuk takabur, tetapi semata-mata hanya untuk bersyukur. Allah telah menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai, maka janganlah berlebihan. Ketika mencintai sesuatu agar sedih pun juga tidak berlebihan. Cinta yang sempurna itu tidak mengenal rupa, tetapi cinta yang sempurna hanyalah mengenal rasa, rasa untuk saling melengkapi. Jadilah seorang muslimah yang memiliki dua kecantikan, cantik dari luar yang dilindungi hijab syar'i, dan cantik dari dalam yang dihiasi akhlak terpuji. Ingatlah, ada seseorang yang senantiasa berdoa untuk kita, sampai ia lupa berdoa untuk dirinya sendiri, ialah ibu dan ayah kita. Wanita adalah tiang negara. Jika diibaratkan bangunan, wanita adalah tiangnya. Jika tiangnya kuat, bangunan hebat. Jika tiangnya lemah, bangunan goyah. Jika tiangnya rapuh, bangunan runtuh. Seorang istri yang solih akan memperlakukan suaminya seperti seorang hamba kepada raja. Namun, ia juga tidak pernah lupa untuk terus mengingatkan suaminya bahwa dia hanya seorang hamba Allah. Manusia memiliki nafsu dan akal,
Dari nafsu lahirlah keinginan dan harapan untuk berkarya. Dengan akal, Allah memberi petunjuk dan tuntunan. Itulah mengapa manusia lebih hebat dari makhluk lain. Sebab akalnya dihiasi dengan keindahan nafsunya, sedangkan nafsunya dikendalikan oleh kehebatan akalnya. Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Jangan melayang karena pujian dan jangan tumbang karena cacian. Jika Ramadan tidak bisa mengubah ibadah menjadi lebih baik, mungkin hanyalah kematian yang akan membuat kita menyesal, karena telah lalai dalam beribadah. Ada kalanya kita harus bersyukur jika sandal kita sering hilang di masjid, tetapi bersedihlah jika sandal kita tidak pernah terlihat di masjid. Jadilah orang hidup benar-benar hidup, dan tetaplah hidup meskipun jasadnya telah mati. Artinya jangan sampai selama kita hidup di dunia ini, sama sekali tidak menebarkan kebaikan dan maslahat untuk lingkungan sekitar kita. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik, tetapi tuntutlah diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Insya Allah otomatis orang lain akan berbuat baik kepada kita. Sukses itu, ketika kita tetap semangat meraih cita-cita, meskipun Allah sedang menguji kita, dan jangan takabur saat kita berhasil, karena bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang memudahkan. Syukuri yang ada, nikmati yang kita miliki, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah bagi kita. Segala sesuatu yang didasari dengan iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Dua orang yang berbahaya yaitu orang berilmu yang tidak bertindak, dan bertindaknya orang yang tidak berilmu.